Tips 22. Mengatasi kemalasan. Dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, orang sibuk seringkali adalah orang yang paling malas. Kenapa? Karena mereka sibuk dan mereka tetap sibuk, karena itulah salah satu cara untuk menghindari sesuatu yang tidak ingin mereka hadapin. Ada orang sibuk nonton TV, sibuk memancing, sibuk bermain golf, sibuk belanja ke mall. Namun di dalam hati mereka ingin menghindari sesuatu yang harusnya mereka hadapin. Ini adalah satu bentuk kemalasan yang paling umum. Malas dengan jalan tetap sibuk. Ada juga orang yang sibuk bekerja keras sehingga mereka tidak peduli dengan istri dan anaknya. Ada juga orang yang terlalu sibuk mengurusin kekayaan mereka dan mereka tidak peduli dengan kesehatannya mereka. Dan ada juga orang yang terlalu sibuk mengurusin kesehatannya dan sedemikian sehingga mereka tidak peduli lagi terhadap pekerjaannya. Yang menjadi ukuran malas adalah apa yang dianggap penting jauh di dalam lubuk hati mereka, tapi mereka hindarin dan tidak mereka kerjakan. Itulah namanya malas. Kata Robert Kiyosaki, obat untuk kemalasan adalah sedikit ketamaan. Seringkali kita mendengar bahwa orang tamak adalah orang yang jahat. Namun di dalam diri kita semua ada yang namanya nafsu atau hasrat untuk memiliki barang-barang baru atau bagus, atau hal-hal yang menyenangkan. Jadi agar hasrat itu tetap terkendali, orang tua kita kerap menemukan cara-cara untuk menekan hasrat itu dengan cara menciptakan rasa bersalah. Setiap kali Anda mendapati diri Anda menghindari sesuatu hal yang Anda tahu seharusnya Anda lakukan, maka satu-satunya hal yang Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, apa untungnya untuk saya? Bersikaplah sedikit tamak. Itu adalah obat yang terbaik untuk kemalasan. Akan tetapi terlalu tamak, seperti apapun lainnya yang berlebihan adalah tidak baik. Menurut saya pribadi, Tung Desem Waringin, bagaimana menghilangkan rasa malas? Kita harus mempunyai alasan yang sangat kuat. Dan kita harus mempunyai goal yang membuat kita terinspirasi. Dikatakan oleh Anthony Robbins, banyak orang yang ceritanya malas itu kenapa? Karena mereka goalnya impoten. Jadi goalnya yang menginspirasi, kemudian kita punya alasan yang sangat kuat. Alasan sangat kuat adalah menghindari sengsara dan mencari nikmat. Bila kita sedang malas, bayangkan, dengarkan, rasakan penderitaan yang amat sangat dengan detail dan emosional. Tulis minimal 10 kerugian bila kita masih bermalas-malasan atau tidak melakukan hal-hal yang penting. Bayangkan juga dan dengarkan, rasakan kenikmatan yang amat sangat secara detail dan emosional. Tulis minimal 10 kenikmatan bila kita sudah mulai rajin dan melakukan hal-hal yang penting. Penderitaan dan kenikmatan ini bukan hanya sekarang, tapi 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan. Saran saya, hentikan kaset ini sekarang juga. Mulai tulis apa yang harusnya Anda lakukan dan selama ini Anda tunda-tunda. Tulis 10 kerugian yang minimal, boleh 30, boleh 60, yang begitu detail dan emosional. Dan juga tulis 10 kenikmatan apabila Anda melakukan ini, kira-kira hasilnya apa. Kenikmatan yang detail dan emosional. Bukan hanya 1 tahun ke depan, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan. Hentikan sekarang juga dan lakukan saran saya sekarang juga.